Halo teman-teman semua, sudah ramai ya selama 1 minggu terakhir ini mengenai pajak marketplace. Jadi pajak marketplace yang rencananya tahun lalu itu mau dimulai oleh Sri Mulyani, kemudian tiba-tiba dihentikan oleh si Purbaya, ditunda ya, dan tiba-tiba sekarang sudah ada informasi akan dimulai 1 Juli 2026, teman-teman ya. 1 Juli 2026 akan dimulai. Aku akan share ke teman-teman informasinya ya, informasi terbaru mengenai pajak marketplace. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi aturan pajak marketplace berlaku, DJP sebut omset seller dari semua platform akan diakumulasi, alias semua omset elu akan ketahuan dari semua platform online ya. Dan jangan pikir yang offline bisa selamat ya, semuanya. Online maupun offline sama aja teman-teman ya. Akan diakumulasi, akan digabung. Oke, kita baca ya. Di atur penyuluhan, DJP yang memastikan omset pedagang yang berjualan lebih dari satu marketplace akan diakumulasi dalam perhitungan kewajiban di PMK 37 2025. Data transaksi setiap platform digital nanti akan terhubung ke sistem DJP melalui mekanisme pelaporan oleh marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Oke. Jadi omong kosong kalau ada petugas atau pegawai marketplace yang mengatakan data kami nggak akan kami share ke pajak. Itu omong kosong, teman-teman ya. Semua data marketplace akan dibagi, di-share kepada DJP. Itu wajib. Siapapun yang tidak mau memberikan data oleh kepada DJP akan dipenjara, masuk penjara ya. Tidak ada orang yang berani menolak memberikan data kepada DJP ya, terutama petugas, terutama toko-toko marketplace ini ya. Direktur PDO Humas si Bu Inge mengatakan seluruh platform marketplace yang ditunjuk akan menyampaikan data transaksi para penjual kepada DJP ya. Sudah jelas ya, clear ya, Bu Inge mengatakan seperti itu ya. Siapa yang berani menolak, gue kirim ke penjara ya, masukin ke penjara. Nggak boleh ya, nggak ada orang boleh menolak. Kalau misalnya ada satu seller, dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul data-data kepada kami, betul ya. Karena setiap platform itu pasti terhubung datanya dengan DJP. Ini sudah betul teman-teman ya, clear ya teman-teman ya. Jangan lagi berpikir, gua kan dagang di toko A, di toko B, semuanya kan beda-beda, akan pisah-pisah, nggak akan ketahuan. Itu nggak ada, nggak teman-teman ya. Nggak ada cerita seperti itu teman-teman ya, semuanya akan ketahuan. Menurut Bu Inge, penggabungan data tersebut dapat dilakukan selama identitas penjual seperti NIB maupun identitas pajak lainnya sama di setiap platform. Nah ini mah nggak usah disebutin Bu, nanti orang malah pinter ya, orang malah pinter. Kalau gitu gue bikin KTP orang dong, kalau gitu gue bikin NIB orang lain dong di toko yang lain. Ah si Bu Inge nih nggak usah kasih tahu Bu yang begini Bu. Sebagai ilustrasi, jika seorang penjual mencapai omset 100 juta di platform A, 300 B, 300 di C, maka DJP akan melihat omset total penjual itu menjadi 700 juta dalam 1 tahun ya. Clear teman-teman ya, ini gampang lah. Ini kan cuma hitung-hitungan coding aja, gampang ini. Bu Inge menjelaskan pedagang yang memperkirakan omset usaha masih di bawah 500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Ini pusing nih, ini kacau nih ya. Ini akan menjadi metode yang paling kacau di tahun 2007 nanti ya. Kalau sekarang 2026 sih nggak apa-apa. Sekarang kan bulan Juli nih 2026. Pemotongan Juli 2026 itu sudah pasti melewati 500 juta. Hampir pastilah ya. Sebagian besar lah gua rasa ya. Nah, nanti 2027 nih. 2027 Januari Februari gimana nih? Bikin surat seperti ini kan susah ya. Oke. Namun apabila akumulasi dari seluruh marketplace ternyata melampaui 500 juta per tahun, WP tetap harus melaporkan seluruh penghasilan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, DJP masih membahas mekanisme teknis dengan berbagai penyelenggara PMSE ya terkait penerapan aturan itu. Menurut Inge, setiap marketplace yang ditunjuk harus menyesuaikan sistem agar mampu menerima bukti potong, menyetorkan pajak yang dipungut, serta melakukan penghutang terhadap DJP. Ya betul ya. Jadi marketplace ini harus mampu mempersiapkan membuat bukti potong itu ya satu persatu ya, bukannya diakumulasi per tahun, tapi satu persatu per seller setiap bulan. Luar biasa ya. Makanya butuh persiapan untuk setiap platform karena mereka harus menyesuaikan sistem yang mereka miliki. Oke, ini kalau selevel Tokped Shopee mah gampang. Kalau selevel yang unyu-unyu ya, toko toko online yang unyu-unyu itu gimana caranya ya? Ia mengungkapkan, tingkat kesiapan platform digital saat ini masih bervariasi. Berdasarkan hasil temuan DJP dengan sejumlah penyelenggara marketplace, ada platform yang telah mencapai kesiapan 50%. Namun, sebagian lain baru sampai pada 25%. Waduh, lama banget ya, lama banget. Memang susah teman-teman ya, memang susah. Tetapi kalau mau ya bisa lah ya.
Sebagai informasi ya, PMK 37 mengatur tentang penunjukan pihak lain, yaitu marketplace ya, sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan, PPh yang diterima atau diperoleh PMSE. Oke, teman-teman ya. Melalui aturan itu, pemerintah menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh atas penghasilan dagang. PMK juga menegaskan bahwa pedagang orang pribadi dengan omset 500 juta tidak kena PPh ya. Sementara itu omset yang melebihi 500 juta itu kena 0,5% ya menggunakan PPh 22. Oke, dari Kompas teman-teman. Oke, gue akan share ke teman-teman pemahaman gue ya dan pemikiran gue seperti ini. Yang pertama, benarkah mulai Juli 2026 marketplace akan memotong PPh 22 0,5% terhadap omset seller di platform? Jawabannya benar teman-teman ya, jawabannya benar. Contoh, lu punya omset jualan 100 juta, maka lu akan dipotong 0,5% sebesar 500.000. Ini bukan untuk si marketplace ya, ini untuk si negara ya, untuk bayar negara, untuk bayar pajak. Jadi lu akan dapat pencairan uang 99.500.000. Kira-kira gitu ya perhitungannya. Oke? Dan ini di luar dari biaya-biaya lain di marketplace ya. Ada biaya inilah, biaya itulah, promosi inilah, promosi itulah, itu di luar ya, di luar. Jadi pakai nilai bruto jual ya, bukan pakai nilai neto bersih, bukan. Tapi pakai bruto jual. Oke? Dan ini bukanlah jenis pajak yang baru, bukan ya. Ini hanyalah pemindahan metode bayar ya, metode bayar. Biasanya si seller bayar mandiri, nah, sendiri sekarang si seller dipotong oleh marketplace. Artinya dibantu bayarin oleh marketplace gitu ya. Jadi ini tidak ada pajak baru, tidak ada. Ini hanya metodenya aja. Biasanya bayar sendiri, sekarang dipotong oleh marketplace alias dibantu bayarin oleh marketplace kepada pajak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah PPh 22 ini sama dengan PPh final 0,5% yang dibayar mandiri? Jawabannya sama persis, teman-teman ya, sama persis. Walaupun jenisnya yang pribadi itu PPh 4 ayat 2 PPh final, yang ini PPh 22 tetapi juga final. Jadi sama aja. Jadi kalau Anda sudah dipotong oleh marketplace, maka sudah tidak perlu lagi bayar 0,5% secara mandiri ya, udah nggak usah. Ini dimulai masa pajak Juli yang dibayar di tanggal 15 Agustus ya, 2026, teman-teman ya. Jadi bukan dimulai Juli, tetapi dimulai Agustus, yaitu pajak masanya, bulannya bulan Juli. Oke, nah gimana dengan kalau terjadi retur? Nah, gimana kalau terjadi retur ya? Jawabannya pusing ya. Kita kita serahkan kepada si marketplace saja deh. Nah, gimana kalau ada retur? Kalau tanggal 30 sudah closing, tiba-tiba retur di tanggal 5, gimana coba? Nah, itu nanti urusan marketplace aja deh, kita nggak usah pusing teman-teman ya. Itu bakal kacau balau itu. Kemudian gimana dengan batasan omset 500 juta yang tidak kena pajak ya? Jawabannya masih berlaku teman-teman ya. Batas 500 juta tidak kena pajak masih berlaku. Kalau omset masih di bawah 500 juta, berarti kan Anda tidak mau dipotong oleh marketplace, maka perlu buat surat tertulis menyatakan omset masih di bawah 500 juta. Sehingga tolong dong jangan dipotong gitu ya. Nah, seharusnya formulir ini disediakan oleh marketplace. Jadi kita nggak usah pusing lagi. Jadi marketplace itu seharusnya secara sistem itu mempertanyakan kepada si seller, lu ini omsetnya berapa? Apakah masih di bawah 500 atau sudah di atas 500? Kalau di bawah 500, maka kita tidak akan potong, kita hanya akan mulai potong setelah melewati 500 juta. Tetapi kalau kita tidak isi formulir, tidak menanggapi, maka seharusnya kita langsung dipotong. Nah, menurut gua yang ideal adalah marketplace itu seharusnya by default, by default sudah tidak memotong sejak awal tahun. Ya sejak Januari, Februari nggak usah pakai surat-suratan gitu loh, nggak usah pakai surat, otomatis tidak dipotong dari 0 sampai 500 juta. Setelah 500 juta baru dia dipotong. Sehingga si wajib pajak punya kesadaran mandiri gitu loh. Si wajib pajak bisa sadar mandiri, bisa hitung sendiri. Gua kalau sudah melewati 500 juta secara akumulasi, gue bayar mandiri. Setelah itu gue akan dipotong oleh marketplace gitu loh. Metode bikin surat seperti ini, metode administratif seperti ini akan bikin cilaka. Karena banyak orang nggak paham, banyak orang nggak ngerti gitu loh. Konsultan aja belum tentu ngerti ya, apalagi seller yang nggak ngerti pajak ya. Tapi ya begitulah negeri Konoha ya. Kalau bisa kita bikin rumit banyak jalur ya kenapa harus sederhana gitu kan. Nah kemudian kemarin klien gue bilang ya, toko oren nih ya, ada toko oren telepon dia bilang bahwa kami tidak akan berikan data kepada pajak, lu nggak usah khawatir, lu tenang aja katanya, karena klien gue ini punya omset nggak kira-kira omsetnya ya,
Gue bilang omong kosong ya, gua konsultan. Orang yang ngomong itu bukan konsultan ya. Gua pengalaman udah sering digemplang sama petugas pajak ya. Si oknum, si toko orang itu tidak pernah diperiksa pajak. Jadi jangan percaya, gue bilangnya omong kosong. Yang namanya semua data kita di marketplace itu otomatis menjadi milik DJP gitu ya, terutama penjualan, terutama omset penjualan lu sudah menjadi milik DJP ya. Dan lebih penting lagi, ketika kita dipotong oleh marketplace, otomatis data itu ketahuan oleh DJP ya. Nah, selama ini mungkin masih boleh berkelit ya. Selama ini masih boleh berkelit bahwa gua jualan DJP nggak tahu gitu ya, karena si toko oren atau toko apapun nggak kasih datanya ke pajak. Tetapi jangan salah, sekarang ketika ada metode PPh 22, ketika ada metode dipotong oleh marketplace, saat itu juga langsung ketahuan oleh DJP ya, tanpa perlu transparansi dari si marketplace, tanpa perlu minta data kepada marketplace yang mungkin resisten gitu ya, atau lama gitu. Sekarang nggak usah, begitu dipotong terbit, ketahuan lo punya omset di seluruh marketplace. Nomor 5. Nah, sekarang kalau udah dipotong oleh marketplace, berarti lebih enak dong, lebih mudah dong, lebih sederhana ya. Jawabannya betul ya, lebih sederhana itu betul. Tetapi omset seller menjadi terang benderang ketahuan oleh DJP. Ini yang paling penting teman-teman ya. Karena kan di dalam bukti potong itu, selain memotong nilai pajak lu, di situ tuh kelihatan berapa real omset lu. Omset real, omset sebenarnya lu itu berapa tuh kelihatan langsung terang benderang di dalam bukti potong tersebut, teman-teman ya. Jadi isunya bukan tentang potong memotong. Ini mah isunya bukan potong memotong. Potong memotong 0,5% itu murah banget. Itu mah nggak dilihat sama DJP ya. Isu sebenarnya adalah bahwa semua real omset lu akan ketahuan oleh pajak. Itu isunya. Itu yang orang lain nggak paham gitu loh. Banyak seller-seller tuh nggak paham. Banyak seller-seller di toko marketplace ya berpikir, enak dong, gue dipotong, gue gampang dong, gak usah pusing lagi. Pokoknya gue diurus sama marketplace gitu kan. Masih nggak mikir, masih nggak sadar. Maksudnya DJP adalah pengen tahu berapa omset lu yang real gitu loh. Masih nggak ngerti nih para teman-teman toko toko online ini ya. Jadi bukan masalah 0,5%. 0,5% uang kecil ya. Uang gede itu ada di PPN-nya, ada di PPh-nya, itu uang gedenya. Dan itu semua hanya bisa ketahuan kalau DJP punya data. Berapa sih real omset lu? Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian orang mulai mulai berpikir kreatif nih ya, mulai ada variasi. Bisakah kalau gua punya toko online, tetapi gua pakai KTP orang lain nih? Contohnya Mister A, kan banyak tuh yang orang jual KTP lah, jual jual buku rekening lah, di mana-mana kita tahu lah ya di negeri Konoha ya. Jadi KTP dan rekeningnya si Mister A atau Mister B dipakai untuk toko gue, contoh gitu ya. Nah kan banyak strategi seperti ini, sehingga kan seolah-olah yang jualan di toko itu si Mister A gitu kan, bukan gue yang jualan di toko itu, sehingga kan dianggap itu omset yang berbeda gitu, dianggap itu toko yang berbeda. Nah, menurut gua strategi ini bisa dilakukan, tetapi ada syarat, teman-temannya. Ada syarat dan ini wajib, teman-temannya. Yang pertama, lu mesti gunakan KTP orang itu dari hulu ke hilir. Beli barangnya pakai KTP orang itu, stok barangnya pakai tempatnya stok barangnya KTP orang itu, gudangnya juga pakai gudangnya pakai KTP orang itu. Jangan jangan sampai lu sewa gudang pakai KTP orang lain, KTP pemilik sebenarnya, nggak boleh dong. Lu sewa gudang harus pakai KTP orang itu. Kemudian lu jualnya pakai KTP orang itu. Cash flow-nya pakai uangnya di rekeningnya orang itu ya, di rekeningnya Mister A. Oke. Jadi dari ujung ke ujung semuanya adalah KTP Mister A, semuanya adalah rekeningnya Mister A. Bisa nggak begitu? Kalau bisa sih boleh ya, tapi faktanya di lapangan nggak bisa bos, nggak bisa ya. Gue tahu lah ya orang-orang toko online. Yang kedua, hasil uangnya. Kan lu pakai KTP-nya Mister A nih, pakai rekening Mister A. Kan itu uang bukan uangnya Mister A, kan itu uangnya punya lu. Kan lu mau ambil dong uang itu? Nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh. Hasil bersih uangnya tidak boleh dikirim kepada pemilik sebenarnya, tidak boleh. Tetapi harus dibelikan bond ya, Patriot Bond. Teman-teman udah tahu ya, bond ya, Patriot Bond. Uang cuci uang, apa? Obligasi cuci uang, apa sih, apalah istilahnya lah ya. Pokoknya Patriot Bond ya. Jadi uang hasil dari titip nama Mister A tersebut harus dibelikan bond. Oke, dengan begitu uang itu jadi bersih, uang itu jadi tidak kena pajak lagi kepada si pemilik sebenarnya ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham, panggil gua untuk konsultasi ya.
Nah, dan ingat teman-teman ya, tidak boleh ada saling transfer antara Mister A dengan pemilik sebenarnya. Haram, tidak boleh. Omong kosong dong kalau lu masih transferan antara pemilik dengan si Mister A, nggak boleh dong. Lu udah susah-susah nih beli rekeningnya Mister A, beli KTP-nya Mister A, lu pakai untuk trading, untuk transaksi di marketplace ya. Tiba-tiba hasil uang bersihnya lu ambil, lu masukkan ke rekening pribadi lu belikan mobil, motor, ya nggak boleh teman-teman ya. Uang bersih itu, uang kotor itu, maksudnya uangnya si Mister A yang ada di rekening Mister A, yang padahal itu uangnya kita, itu harus tetap ada di situ atau ditarik tunai, taruh berangkas, dan kemudian wajib belikan bond ya, Patriot Bond, wajib teman-teman ya, kalau mau itu dibersihkan. Oke, ini syaratnya. Mau gimana lagi teman-teman ya, ini syaratnya yang harus Anda lakukan teman-teman ya. Namun dalam prakteknya gue rasa tidak mudah. Nah, kemudian kalau suatu hari ketahuan gimana oleh DJP? Kan banyak, DJP kan orang pintar ya, bukan orang bodoh ya. Lu kira DJP bego bisa diaturin begitu ya. DJP juga punya strategi, punya banyak cara untuk mengetahui. Anggaplah ketahuan satu hari. Nah, kalau ketahuan teman-teman ya lu nggak usah ngelawan ya, nggak usah ngelawan, nggak usah bilang Pak, itu kan rekeningnya Mister A, bukan punya gua gitu. Udah nggak usah ya, kita damai aja ya, damai aja kasih uang suap. Udah beres ya. Tapi ke DJP Konoha teman-teman ya. DJP Indonesia nggak ada ya yang terima uang suap ya. Hanya di DJP Konoha aja ya. Jadi lu kasih aja uang suap, udah damai aja Pak. Tolong dibantu loh Pak, gitu ya. Gitu aja teman-teman ya. Kemudian pecah omset ke PTP sudah tidak boleh. Apakah masih boleh kalau gue pecah omset ke CV atau PT-PT gitu ya? Jawabannya boleh, teman-teman ya. Jadi PTP memang tidak boleh, tetapi kalau gue mau pecah omset kepada CV, kepada PT, boleh, boleh teman-teman ya. Tetapi ingat teman-teman ya, ingat ya, strateginya masih sama ya. Harus dipisah dari hulu ke hilir, oke? Jangan sampai lu banyak CV, tetapi belinya tetap dari satu sumber, oke? Maksudnya gini loh, lu CV ada 3 gitu ya, 3 CV. Tetapi lu beli barangnya ke pabrik X gitu ya. Oke, beli barang ke pabrik X, tetapi lu masih pakai nama lu gitu loh, namanya si tuan X ini loh. Jadi masih pakai nama si pemilik sebenarnya untuk order barang, nggak boleh. Kalau lu mau order barang ya pakai CV A order barang, CV B order barang, CV C order barang. Masing-masing harus order barang. Paham teman-teman ya? Dari hulu ke hilir, masing-masing harus order barang. Gitu, nggak boleh pakai satu nama order barang. Kemudian jangan banyak CV tetapi stok barang di gudangnya campur aduk ya. Jadi lu pakai 3 CV, pakai 4 PT gitu ya. Tapi stok barang yang di gudang dicampur aduk. Satu satu entitas, satu sistem untuk pengelolaan pengelolaan barang nggak boleh, teman-teman, nggak boleh ya. Kalau lu punya 4 PT maka 4 sistem pengelolaan stok barang, 4 gudang ya. Satu gudang boleh, tetapi lu punya 4, lu kasih pintu, lu kasih kaca atau kasih apa, barangnya harus dipisah. Paham teman-teman ya? Dan lebih penting lagi, janganlah banyak CV tetapi rekening yang campur aduk, nggak boleh ya. Tiba-tiba si rekeningnya CVB kurang kurang duit nih, butuh bayar supplier nih, pinjam dong dari CVA, nggak boleh ya, nggak boleh teman-teman ya. Atau uangnya dikumpulin dulu rame-rame di satu rekening, kemudian baru dibayar supplier, nggak boleh teman-teman ya. Kalau mau pecah pecah omset, pecahlah dari hulu ke hilir, teman-teman ya, pecah semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian nomor 6, teman-teman harus paham filosofi UMKM, teman-teman ya. Jadi gue lagi-lagi pengen mengedukasi teman-teman mengenai filosofi UMKM di PP 20 2026 dan juga PMK 37 ya. Sebenarnya maksudnya apa sih negara ini gitu ya. Jadi kita mesti paham teman-teman ya. Gue nggak bisa ngomong gini kepada klien-klien gue hanya bisa ngomong melalui YouTube ya, karena kalau klien gue mungkin tersinggung gitu ya. Ini UMKM adalah orang yang omset dagangnya itu di bawah 4,8 M. Udah, itu yang pengen dibantu oleh negara. Itu yang pengen diselamatkan oleh negara supaya itu yang kecil-kecil bisa tumbuh gitu loh. Supaya yang kecil-kecil tuh yang masih bayi-bayi, yang masih unyu-unyu, yang modal cuma 10 juta, 20 juta tuh bisa bisa bersaing, bisa berdagang gitu loh. Oke? Okay? Kalau lu punya omset di atas 4,8 M, walaupun lu ngoceh-ngoceh profit gua kecil lah, untungnya tipis lah, enggak bisa, tetap aja lu tuh sudah bukan UMKM. Oke, teman-teman, ya mohon maaf nih ya, gue ngomong ke teman-teman semua ya. Jadi negara itu mensupport, mendukung orang yang masih di bawah 4,8 M. Oke, kondisinya itu. Di atas 4,8 M sudah bukan UMKM. Lu sudah tidak boleh memanfaatkan PPh final 0,5%. Enggak boleh. Gitu loh.
Kalau semua masih memanfaatkan, negara rugi besar, negara nggak boleh rugi besar. Jadi yang kecil aja yang dibantu, yang kecil yang UMKM, oke? PPh final tuh sangat-sangat murah. Pajak yang mesti kita bayar adalah yang gede, bukan yang murah ini, ya. Jangan salah, yang mesti dibayar, yang fair, yang benar adalah pajak yang tinggi, oke? Yang 0,5% yang kecil itu bukan untuk kita, bukan untuk orang-orang yang omsetnya gede gitu ya, tetapi untuk orang yang omsetnya kecil ya, yang masih memulai, masih merintis ya. Jadi teman-teman yang sudah punya di atas 4,8 M, lupakan mengenai 0,5%. Berhentilah berpikir, gimana caranya ya gue tetap bisa 0,5%. Berhentilah mencari berbagai cara, berbagai strategi, berbagai solusi, berbagai metode pecah-pecah omset untuk tetap 0,5%. Nggak bisa, kayak negara sudah tegas. Filosofi sudah jelas ya, negara tidak mau orang-orang yang sudah punya di atas 4,8 M masih pakai 0,5%. Negara nggak mau, gitu ya. Tegas itu jelas. Nah, kemudian, teman-teman masih paham juga ya, jadi banyak orang bingung, banyak orang merasa, "Kok gua dari pajak yang segini, jadi gede banget," gitu loh. Padahal enggak, kita itu seharusnya pajaknya segini gitu loh, memang seharusnya pajak tuh tinggi, cuman selama ini dibantu oleh negara, pajak lu 0,5% aja gitu ya. Jadi yang seharusnya adalah yang tinggi, bukan yang kecil ya. Bukannya seharusnya gua kecil kok gua ditinggiin, enggak. Seharusnya kita tinggi, selama ini dibantu, ketika sudah mencapai threshold tertentu, kita nggak boleh lagi dong dibantu, kita mesti pakai yang gede gitu ya. Jadi teman-teman mesti paham ya, dengan tidak bisa 0,5% final, bukan berarti kiamat, bukan berarti lu bangkrut, bukan berarti lu tutup toko, enggak, teman-teman enggak ya. Gue berani berdebat deh sama siapapun yang punya toko online yang omsetnya gede gitu ya, gue berani debat terbuka kalau berani ya. Nggak akan bikin lu bangkrut ya. Pajak tidak akan bikin lu bangkrut ya. Teman-teman punya banyak cara. Contohnya, gunakan metode pembukuan. Gunakan metode pembukuan adalah jalan terbaik ya. Jadi kalau lu bilang profit gue tipis ya, profit gue tipis cuma 1%, 5%, ya justru bagus. Kalau profit lu tipis, berarti pajaknya rendah. Pajaknya itu kan terhadap laba bersih ya. Kalau lu menggunakan pembukuan, maka pajaknya adalah terhadap laba bersih. Pajaknya tinggi, bisa 11%, 22%, 30%, tetapi atas laba bersih, atas keuntungan bersih, bukan atas omset ya. Kalau atas omset memang berat, tetapi kan ini atas laba bersih, teman-teman ya. Jadi tidak bisa PPh final bukan berarti kiamat. Tidak bisa PPh final bagi sebagian orang justru bagus karena dia bisa lebih fair, lebih adil karena bisa pembukuan. Dan memang sudah saatnya teman-teman ya mengupgrade diri dengan pembukuan. Sudah saatnya teman-teman ya. Kalau lu punya omset di atas 4,8 M, memang sudah wajib pembukuan. Negara tuh sudah bikin aturan. Teman-teman ya, kita masih tahu ada satu titik di mana kita udah nggak bisa lagi mentoleransi PPh final 0,5%. Kita mesti ikuti aturan, kita mesti melewati tembok di mana kita udah nggak bisa balik ke sini lagi gitu loh. Nah, kalau lu bilang ribet, lu bilang repot, ya memang iya teman-teman ya. Itulah konsekuensi dari pendewasaan diri. Jadi gua ambil contoh seorang anak kecil menjadi orang dewasa gitu ya. Ada plus, ada minusnya. Konsekuensi hidup teman-teman. Waktu lu kecil, lu makan disuapin, nggak usah kerja. Lu minum susu dibeliin. Orang tua yang tanggung gitu ya. Tempat tinggal tuh dikasih tempat tinggal. Semuanya gratis, semua fasilitas. Kenapa? Karena lu masih kecil gitu loh. Kenapa lu masih kecil dikasih fasilitas? Supaya lu bisa tumbuh kuat, lu bisa tumbuh besar, lu bisa tumbuh hebat gitu loh. Ketika lu sudah kuat, sudah besar, jadi stop dong fasilitasnya. Ini kan konsekuensi hidup teman-teman ya. Masa lu udah gede, udah dewasa masih disusuin sama orang tua, masih makan dari orang tua, masih nginep sama orang tua, kan enggak dong ya, lu mesti dewasa ya. Ketika lu dewasa, ya udah, ada tanggung jawab bayar cicilan, ada tanggung jawab beli aset sendiri, ada tanggung jawab makan sendiri, ada tanggung jawab untuk hidup sendiri, dan ada juga plusnya lu mungkin bisa jadi punya kerajaan hidup lu sendiri, kerajaan bisnis lu sendiri dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat tepat ya, perumpamaan dari anak kecil menjadi dewasa gitu ya. Ketika lu kecil, lu dikasih subsidi, dikasih keringanan, di mana subsidi kan ini memberatkan orang tua kita ya, memberatkan pemerintah lah ceritanya ya. Nah, tetapi ketika lu sudah dewasa ya sudah saatnya lu berkontribusi terhadap negara atau pemerintah atau kepada orang tua lu gitu ya. Sudah dewasa gitu ya.
pendewasaan diri teman-teman ya. Kita mesti paham itu teman-teman. Sebagai seorang pengusaha, ketika lu kecil, lu disuapin, dikasih fasilitas sama pemerintah, itu hal yang bagus. Tetapi jangan take it for granted. Jangan lu berpikir, gue masih dapat ini terus ya, inilah yang mesti gue bayar 0,5%. Jangan begitu mikirnya teman-teman. Yang mesti dibayar itu adalah PPh umum, itu yang betul. Jadi ketika lu dapat fasilitas yang murah, itu adalah karena lu disuapin, dibantu oleh pemerintah. Karena pemerintah pengen lu berkembang. Ketika lu sudah berkembang, sudah kuat, sudah bagus, ya lu mesti berubah. Gitu teman-teman ya, simpel teman-teman ya. Ini pemahaman simpel sebenarnya ya. Lanjut. Kalau mau tetap jadi UMKM, gimana? Ya boleh aja teman-teman ya, lu tahan omset di bawah 4,8 M, oke? Kalau lu mau tahan omset, ya udah, begitu lu melewati 4,5 M gitu ya, itu tutup toko, selesai. Jalan-jalan ke luar negeri, liburan ke luar negeri gitu ya. Di dunia ini ada 100, ada 200 lebih negara teman-teman ya. Kalau 1 tahun lu berputar ke 2 negara gitu ya, lu butuh 100 tahun baru habis teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, negara ini nggak akan habis, dunia ini nggak akan habis tempat untuk lu datangin ya. Jadi kalau memang mau tetap UMKM, mau dapat fasilitas 0,5%, ya boleh silakan, tetapi omsetnya ditahan, bukan omsetnya dibiarin tetapi lu pecah-pecah omset ya. Oke teman-teman, lanjut. Banyak orang menghitung ya, pajak akan naik 10 kali lipat. Oke? Dari 0,5%. Ya, kalau 0,5% akan naik 10 kali lipat termasuk PPh PPN. Ini betul teman-teman ya, ini betul, ini memang iya. Tetapi ini tidak akan bikin orang jadi bangkrut, percaya sama gua teman-teman ya. Kalau lu bilang akan jadi berat, yes, betul. Sama ketika anak kecil jadi dewasa ya sama. Berat hidupnya, berat gitu loh. Tidak semudah ketika dia lagi disusuin, dikasih makan sama orang tuanya, sama. Ketika kita menjadi pendewasaan diri, kita jadi kuat, punya otot, tetapi hidup jadi berat. Memang iya teman-teman, memang betul. Tetapi kan kita nggak mati, kita nggak bangkrut teman-teman ya, nggak akan bangkrut gara-gara pajak PPh PPN ini teman-teman ya. Nah, sekarang ada loh orang-orang yang ketika hitung-hitungan dihitung benar-benar jadi bangkrut. Ya, contoh, ada orang yang profitnya 5%. Profit 5%, kalau gue mesti bayar PPN 11%, udah bangkrut, tutup, gitu kan? Teman-teman paham ya? Profit 5%, kalau bayar PPN aja 11%, jangankan PPh, rugi. Kalau rugi, gue tutup, gue bangkrut, gitu kan? Ini hitung-hitungannya, dan memang ada orang yang punya hitung-hitungan seperti itu. Solusi gue gampang, guys ya. Cari bisnis yang lain. Jangan main di industri yang untung cuma 5%, 4%. Industri itu untuk UMKM yang kecil-kecil ya. Kalau lu sudah gede, lu mau gede, cari usaha yang lain yang profitnya itu lebih tinggi. Simple teman-teman, yang gampang banget solusinya ya. Jadi teman-teman jangan mempertahankan bisnis yang mana untuk lu survive, lu mesti melanggar hukum. Paham teman-teman maksud gue ya? Coba deh teman-teman direnungkan lagi ya. Ini kalau gue ngomong begini ke klien gue kan gue diomel-omelin sama klien gue ya. Tetapi kalau di YouTube ya boleh lah ngomong begini ya. Ya, jadi jangan berada di sebuah industri di mana lu maju kena mundur kena gitu loh. Untuk lu survive aja, lu mesti melanggar hukum. Jangan ada di industri itu, teman-teman ya. Cari barang yang lain, jualan barang yang lain. Cari bisnis yang profitnya lumayan, di mana lu bisa tetap bayar pajak dengan benar, dengan clear, bayar PPN, bayar PPh dengan clear, tapi lu masih bisa survive. Cari bisnis seperti itu, teman-teman ya. Jangan berada di usaha yang lu bingung, mau patuh hukum lu mati, kalau mau hidup harus melanggar hukum. Jangan ada di industri seperti itu teman-teman ya. Gampang kok solusinya. Nah teman-teman, selama ini gue tahu lah ya, selama ini banyak orang menikmati pajak yang murah sudah bertahun-tahun. Dari 2014 kalau nggak salah ya, ada PPh 1%, kemudian 2018 PPh 0,5%. Sampai sekarang, udah 10 tahun lebih ya. Sudah berapa miliar bos yang lu dapatkan, tabungan lu, properti lu yang lu hasilkan dari itu. Gua tahu sendiri lah guys ya, gue punya klien kok, gue tahu ya teman-temannya yang selama ini sudah memanfaatkan 0,5%, udah berapa banyak uang yang lu hasilkan, udah berapa miliar. Gua aja nih, gak sama orang lain deh, gua aja deh teman-teman. Gua aja nih memanfaatkan 0,5%. Mohon maaf nih ya, gua sendiri menggunakan 0,5% sudah bermiliar-miliar yang gue dapatkan teman-teman ya. Bayangkan kalau gue mesti bayar 30%, ya jauh lebih tinggi ya pajaknya ya. Jadi
kita nggak usah munafik deh, teman-teman ya. Kita sendiri sudah memanfaatkan ini selama bertahun-tahun dan sudah mendapatkan uang banyak sekali dari fasilitas ini yang seharusnya tidak boleh untuk kita, gitu ya. Nah, sekarang saatnya berubah, teman-teman ya. Kita ikuti aturan yang benar, ya. Mulai sekarang kita lupakanlah pemikiran untuk pecah omset, menurut gue ya. Jadi duet maut dari PP 20 2026 dan PMK 37 2025 ini tidak ada celah lagi ya, tidak akan memberi ampun kepada WP yang masih mau pecah-pecah omset, udah nggak ada ampun, nggak ada ampun teman-teman ya, menurut gua ya. Oke lanjut, untuk tahun 2025 dan sebelumnya, gimana nih? Kan gua sudah punya omset gede nih, yang sudah terlanjur kepecah-pecah omsetnya, kemudian gua lapornya sengaja dikecilin gitu ya. Ya kita tahu lah teman-teman ya, siapa Anda ya, para pelaku usaha UMKM di marketplace toko online yang selama ini omsetnya bisa 10M, 20M, 30M, 50M yang masih lapor omsetnya masih 4M, masih 3M, kemudian pecah-pecah ke orang lain dan sebagainya, kita tahu lah ya. Nah, solusinya apa? Solusinya gampang ya, Patbon, beli Patbon selesai ya, Patriot Bond. Nanti ketika Danantara menerbitkan Patriot Bond, uang lu itu yang masih kotor, lu beliin Patbon, teman-teman ya. Dengan begitu kita nggak tahu, tapi kita berharap ya. Kita nggak tahu, tapi kita berharap bahwa seluruh dosa-dosa elu yang pecah-pecah omset lah, yang nggak bayar PPN, nggak bayar PPh, bisa diampuni. Ya, bisa diampuni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ya, Undang-Undang Danantara ya. Yang beli Patriot Bond selesai, nggak akan diperiksa ataupun dipermasalahkan lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Tahun 2026 gimana seterusnya nih? Nah, ini banyak orang mulai memikirkan strategi untuk tahun depan ya. Untuk 2026 dan seterusnya, gimana strateginya? Satu, kalau teman-teman omset orang pribadi dan PTP dan pekerja bebas ya, di 2026 ya, sampai bulan Juni ya. Jadi ini kondisi. Kalau omset lu tambah PTP, tambah pekerja bebas di tahun 2026 sampai bulan Juni ini sudah melewati 4,8M. Sudah lewat nih ya. Maka satu, orang pribadi harus di stop. Orang pribadi harus di stop usahanya ya. Jangan usaha lagi. Kemudian PTP-nya harus di-upgrade menjadi PT biasa. Nah, dan stop usaha juga. Oke, dengan begitu kita berharap PT biasa ini omsetnya tidak akan digabung ke OP di tahun 2026 ya, supaya OP-nya terhindar dari masalah tidak bisa final 0,5% di 2027. Oke? Tapi PT itu pun jangan lagi udah usaha lagi. Nah, kemudian lu bikin CV. Bikin CV dan jadi PKP di CV itu ya. Dan gabungkan semua omset ke CV itu. Selesai masalahnya. Oke? Yang kedua, gimana kalau omset gabungan masih di bawah 4,8M? Yang kayak tadi itu ya. Di bulan Juni ini. Nah, di bulan Juni ini masih di bawah 4,8M, maka yang orang pribadi boleh lanjutkan, oke, dengan tetap menghitung gabungan omset sampai dengan Desember ya, di bawah 4,8M. Jadi boleh dilanjutkan. Sedangkan PTP di stop, teman-teman ya, stop dari sekarang PTP-nya, stop. Kemudian bikinlah CV atau PT, satu aja teman-teman ya, satu aja, nggak usah banyak ya, untuk menampung semua omset di luar dari orang pribadi tersebut. Oke, semua pindah ke CV atau PT. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih bagus CV atau PT sih? Lebih bagus CV atau PT? Nah, menurut gue CV aja deh ya. Banyak orang berpikir kalau CV itu kan nanti hutang itu akan menyangkut ke pribadi ya. Jawabannya sama aja teman-teman ya, mau CV mau PT sama aja ya. Di dunia pajak yang namanya hutang pajak, mau lu CV, mau lu PT, tetap di pribadi tetap dicari, tetap dinyangkut ke pribadi teman-teman ya. Nah, yang pemisahan harta pribadi dengan PT itu hanya ada di Undang-Undang PT, tidak berlaku bagi pajaknya. Pajak nggak peduli. Pokoknya kalau lu punya hutang pajak, mau lu CV, mau lu PT, gue kejar sampai nenek buyut lu, sampai anak cucu lu ya. Gitu. Nah, tetapi teman-teman, metode ini tidak bisa dipakai kalau toko di marketplace-nya hanya satu toko besar, ya. Jadi kalau lu punya satu toko nih, lu punya satu toko gede nih ya, omsetnya 20 miliar. Lu mau pecah-pecah nih ke orang pribadi sebagian, ke CV sebagian, ke CV lagi, ke PT lagi, nggak bisa, teman-teman, nggak bisa. Karena satu KTP yang terdaftar di toko di marketplace. Ini nggak bisa, gitu ya. Nomor 3. Jadi yang paling mudah adalah orang pribadi stop dagang. Dan kemudian semua omset dilapor dengan satu CV saja atau satu PT aja. Ini yang paling benar. Oke teman-teman ya.
Kemudian ingat jadi PKP di situ dan bayarlah pajak, laporlah pajak dan akunting dengan clean and clear, teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali klien gue yang curhat. Itu toko sebelah tuh dia punya pegawai 200 orang. Omsetnya pasti udah beratus-ratus miliar, tapi masih bayar pajak UMKM. Kan kurang ajar itu. Jadi maksud gue teman-teman nggak usah lah menjadikan toko sebelah sebagai apa ya, sebagai cerminan kita untuk kita seperti itu juga gitu loh. Kalau kita tahu dia orang bangsat, kita jangan kayak dia, iya dong, gitu teman-teman ya. Kalau kita tahu dia melanggar hukum, kita jangan ikuti dia. Itu simple teman-teman ya. Kecuali dia bisa kasih kita solusi, dia bisa kasih tahu kita tax planning dia yang sesuai hukum, bolehlah kita ikuti. Kalau kita tahu dia menggemplang pajak, ya jangan ikuti dia. Sekarang kalau dia ditangkap, lu mau ikut ditangkap? Enggak dong. Kalau dia dipenjarain, lu mau ikuti penjara? Kan nggak mau teman-teman ya. Gitu loh. Pilihan cuma dua teman-teman ya, cuma ada dua pilihan. Pilihan satu adalah teman-teman lapor clean and clear sekarang juga ya. Pajaknya mahal sekarang, yes betul, tutup mata aja, bayar aja. Tetapi lu enak nanti teman-teman, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ketika lu diperiksa oleh pajak, ketika giliran kita dipanggil oleh orang pajak, kita senang, kita percaya diri, kita pede. Gua sudah terbuka semuanya, omset gua sudah clear, semuanya sudah clear, PPN gua bayar, PPh gua bayar. Gitu loh. Dengan demikian, kalaupun masih dicari-cari oleh orang pajak, kalaupun ya masih dicari-cari oleh petugas pajak, yang ketemu kecil bos, kecil banget ketemunya, gitu loh. Nah, opsi kedua ya, ini opsi kedua. Opsi kedua adalah teman-teman lapor tetap dipecah-pecah omset sekarang, oke? Okay? Tetapi resikonya tinggi ketika nanti diperiksa, oke? Okay? Nah, banyak orang tuh rasa sakit sekarangnya nggak mau dialami, tapi sakit nanti itu bisa bahaya teman-teman ya. Saat kita diperiksa pajak, contoh nih ya, contoh lu disuruh bayar 10 miliar, contoh lah ya, lu disuruh bayar 10 miliar, kemudian lu nego dong, lu nego jadi 3 miliar, ini normal ya, 30% ya. Lu ditembak 10 miliar, lu nego dapat 3 miliar. Teman-teman, belum tentu saat itu lu sedang punya uang cash 3 miliar. Ya belum tentu. Bisa aja waktu itu lu mungkin lagi sulit ekonominya, anak lagi mau sekolah di luar negeri, lu lagi kondisi sakit dan sebagainya ya. Jadi banyak orang itu menunda rasa sakit sekarang karena dia berpikir nanti gue bisa tahan sakitnya. Tetapi ketika lu mengalami hari pemeriksaan, belum tentu kondisi lu lagi baik-baik saja. Oke? Okay? Beda cerita dengan metode pertama. Metode pertama itu lu sakit sekarang, lu bayarnya sekarang berat, tetapi nantinya enak, gitu teman-teman. Sakitnya sekarang, tetapi kan namanya rasa sakit ketika lu bayar sudah terbiasa, lu akan terbiasa gitu. Akan terbiasa juga. Memang pajak itu berat. Memang pajak itu berat ya, gitu. Jadi kondisi ideal teman-teman begini ya. Gue punya kondisi ideal ya. Jadi kondisi ideal adalah pertama, orang pribadi punya satu toko saja ya. Orang pribadi punya satu toko aja, omsetnya di bawah 4,8 M, bayar pajaknya final 0,5%, jualnya adalah barang-barang yang dibelinya non PPN, non PKP. Jadi barang-barang yang lu beli non PPN, non PKP, lu jualnya pakai toko ini. Itu toko orang pribadi dan omsetnya harus di bawah 4,8 M, satu aja, single. Yang kedua, lu bikin CV, satu aja teman-teman ya, nggak usah 10 ya, satu aja CV, semua omset yang selain yang orang pribadi tadi, semua gabung ke CV ini. Nggak peduli mau beli PPN, mau beli non PPN, pokoknya jualnya harus ada PPN ya. Kemudian jadilah PKP di sini ya. Akunting dan pajaknya harus rapi, clean and clear. Begitu yang ideal. Satu orang pribadi, satu CV. Yang CV ini gede, pajaknya sakit, tetapi yang pribadi kan masih bisa, masih ada ini ya. Di sini masih bisa 0,5%. Seperti itu aja teman-teman ya. Oke, jangan jadi orang yang serakah, jangan serakah, jangan semuanya mau murah, jangan semuanya mau enak, jangan semuanya mau gede tapi murah. Enggak, teman-teman ya. Dunia tidak bekerja seperti itu. Oke, sampai 2026 masih oke. Sampai 2025 lu masih dibantu oleh negara ya, masih dikasih gula-gula sama pemerintah ya. Tahun depan udah nggak bisa, tahun depan udah nggak bisa menurut gua teman-teman ya. Dan gua rasa DJP juga harus konsisten ya, jangan dikit-dikit dikasih uang damai ya. 3, jangan pakai KTP orang lain untuk dagang di marketplace. Jadi gini teman-teman, lu tahu itu melanggar hukum, tapi lu masih lakukan. Lu orang bodoh teman-teman ya, orang tolol begitu caranya ya. Sudah tahu itu melanggar hukum, sudah tahu itu kalau ketahuan bakal jadi masalah, tetapi gara-gara teman gua lakukan, gara-gara tetangga gua lakukan juga. Jangan teman-teman, jangan. Jangan melakukan sesuatu gara-gara orang lain melakukannya, padahal lu tahu itu salah, teman-teman ya, clear ya. Kemudian uang kotor yang sudah ada, gimana nih?
hasil dari dagang selama ini, selama 10 tahun terakhir kan ada banyak uang kotor tuh yang lu simpan di brankas gitu ya. Ini wajib Anda belikan pat bond, teman-teman ya, Patriot Bond harus dibelikan itu. Jadi masuk uang kotor tuh gimana sih? Masuk uang kotor tuh lu punya omset 20 miliar, tapi lu masih ngaku 4,5 miliar. Itu namanya uang kotor, teman-teman ya. Namanya uh, usaha yang melanggar hukum. Nah, uang-uang dari hasil usaha lu selama puluhan tahun terakhir ini, yang lu tahu itu berasal dari omset-omset yang gede, jangan belikan rumah, jangan belikan mobil, lu harus belikan pat bond, ya, Patriot Bond. Kita tahan selama berapa tahun, nanti setelah berapa tahun barulah jadi uang bersih, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ini terakhir teman-teman ya, duet maut PP 20 dan PMK 37 ini akan membasmi habis para toko-toko online yang selama ini menikmati pajak murah padahal omsetnya gede ya. Udah nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi ya. Habis, semua akan kena ya. Jadi 2026 mungkin masih bisa nego ya. Kalau lu tidak berubah di 2026 ini, tidak mau benar-benar bikin CV, bayar PPN, PPh yang benar, tahun depan, tahun 2027, 2028 lu akan dipotong, dipenggal oleh si DJP ini ya. Langsung tiba-tiba kena pajak 10 miliar. Gimana lu mau negonya? Kalau lu nego 3 miliar, oke lu bayar. Tahun depan lagi kena lagi, mampus teman-teman ya. Jangan harap selamat lah teman-teman ya. Jadi solusinya adalah menyerah, jangan lagi cari jalan tikus, jangan lagi teman-teman. Udah nggak ada solusi. Toko marketplace, toko online udah nggak ada solusi. Ya, jadilah PKP, jangan pecah omset lagi ya. Jangan cari celah untuk pecah omset. DJP tidak bodoh ya. DJP itu keluar triliunan loh, hanya untuk AI, hanya untuk beli aplikasi sampah AI yang ujung-ujungnya akan dipakai untuk memeras rakyat, gitu ya. Jadi teman-teman, janganlah melanggar hukum demi untuk menyelamatkan bisnis kita atau untuk efisiensi pajak. Jangan teman-teman ya. Pajak itu adalah nomor satu yang mesti lu beresin. Bukan yang lain. Yang lain nanti dulu ya. Pajak nomor satu teman-teman. Pajak nomor satu. Karena pajak itu lebih seram daripada Pak Polisi. Lebih seram teman-teman ya. Yang benar adalah semua bisnis harus sesuai hukum yang berlaku. Ya, kita mesti patuh pada hukum. Oke, jadi kondisi bisnis kita yang menyesuaikan hukum, yang menyesuaikan maunya hukum gitu ya, bukan hukum yang kita kadalin, bukan hukum yang kita akalin untuk mengikuti kemauan bisnis kita. Jangan teman-teman, bukan gitu teman-teman ya. Di negeri Konoha boleh begitu, di negeri Indonesia jangan. jangan teman-teman, jangan. Oke. Jadi era perang harga dan barang murah di marketplace, game over, is end game. Lupakan teman-teman ya. Siapa yang masih main perang harga, omsetnya gede, untungnya tipis, ini akan diperas oleh oknum pajak. Teman-teman ya, tahun 2027, 2028 nanti lu kena nanti ya. Jadi siapa yang bisa berinovasi, bisa kreatif, fokus pada kualitas, ini akan selamat. Oke? Jadi teman-teman yang bermain di toko online, selama ini lu sudah nikmati masa-masa enak, masa-masa fasilitas seperti bayi yang disuapin terus gitu ya. It's okay, it's good, dan uangnya yang sudah lu hasilkan lu beliin pat bond, selesai. Lu tutup sejarah gitu ya. Lu sudah nikmati dan lu sudah hapus dosa-dosa lu dengan membeli Patriot Bond. Tetapi ke depannya 2026, mulai sekarang ya, jangan tunggu Januari 2027 ya, sekarang bulan Juni ini sudah harus take planning teman-teman ya. Yang masih mau pribadi boleh, tetapi yang selebihnya bikinlah CV atau PT, dan itu harus PKP. Udah nggak ada solusi teman-teman ya, nggak ada solusi. PKP harus kena, PPN harus kena, PP harus kena. Solusinya adalah kita menjadi kreatif, kita menjual barang, kita mesti selektif. Jangan palu gada, jangan jual semua barang ada gitu ya. Jualah hanya barang-barang yang hitung-hitungan PPN PPh itu masuk gitu teman-teman ya. Kalau hitungan PPh PPN-nya tidak masuk, barangnya lu buang, barangnya yang lu singkirkan, jangan PPh-nya yang lu akalin, jangan pajaknya yang diakalin teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Pada akhirnya ini sih menurut gue, hukum harus ditegakkan. Indonesia negara hukum, teman-teman ya. Kita nggak bisa selama-lamanya bersembunyi di balik hukum yang lemah, gitu teman-teman. Semakin cepat kita menyesuaikan diri, akan semakin bagus. Ujung-ujungnya kita nggak perlu negosiasi, kita nggak usah kasih uang suap ke oknum, gitu ya. Walaupun pajaknya berat, tapi hidup kita lebih damai, gitu loh. Kedamaian itu mahal, bos, harganya. Lebih mahal daripada pajak yang lu hemat lah, gitu. Teman-teman ya. Daripada dikit-dikit lu takut dengan pajak, dikit-dikit lu nggak bisa tidur gara-gara pajak gitu ya. Itu teman-teman. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.